Baik-baik. Terima kasih. Jadi kemarin saya bolak-balik begitu ya menyampaikan bahwa pemahaman terkait distribusi tegangan itu menjadi kunci begitu ya. Pemahaman pada bahasan selanjutnya adalah terkait dengan konsolidasi. Ya, sebetulnya konsolidasi itu apa? Ya, konsep dasar dari konsolidasi itu mau tidak mau kita harus ke kunci dulu juga dari pemahaman distribusi tegangan, ya, dari asumsi-asumsinya yang harus kita pegang begitu di hitungan distribusi tegangan. Itu misalnya seperti kemarin sudah saya tunjukkan ada beberapa pendekatan begitu ya, bagaimana caranya kita mengetahui tambahan distribusi tambahan tegangan begitu, itu akibat adanya beban di atasnya, gitu nggih. Ada yang berbentuk segitiga ya, ada yang berbentuk trapesium dan seterusnya di situ ya. Kemarin saya sudah tunjukkan untuk contoh-contohnya, dan juga biasanya saya tunjukkan juga untuk cara-cara yang sederhana begitu, apa yang biasa atau lebih mudah dilakukan di awal dulu untuk kisarannya paling tidak gitu. Nah, selanjutnya ini juga sudah begitu nggih. Nah, selanjutnya kalau di sini saya akan mulai masuk ke bahasan konsolidasi. Sebetulnya apa sih konsolidasi? Bahasan konsolidasi itu ada yang menggunakan begitu ya dalam bahasa sehari-hari begitu. Sebentar ya, saya mau konsolidasi dulu nih dengan pihak A, pihak B gitu ya. Adalah seperti negosiasi begitu ya. Atau kita tetapkan, kita padatkan begitu obrolan kita begitu agar mengerucut atau mengarah ke satu keputusan begitu ya, dikonsolidasikan begitu ya istilahnya kalau untuk di bahasan yang lain. Nah, kalau di kita di geoteknik begitu, konsolidasi itu apa sih? Jadi kalau di sini yang paling mudah yang kita bisa lihat begitu ya, itu adalah bukan di bagian tanahnya. Apa yang terjadi konsolidasi itu bukan bagian tanahnya, tapi efeknya begitu. Efeknya adalah ya yang terlihat tadi yang di atas tanah begitu ya. Apa itu? Yaitu di bangunannya. Itu baru kita tahu bahwa tanah itu terjadi konsolidasi itu jika dilihat dari bangunannya. Otomatisnya begitu ya. Kita nggak bisa melihat secara detail si tanahnya itu dia mengalami konsolidasi itu seberapa besar begitu ya. Kalau apalagi orang awam nih kok rasanya kok bangunannya kok bergeser ya misalnya. Atau bangunannya kok miring ya gitu, atau bangunannya kok retak ya misalnya begitu. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan manifestasinya begitu ya, yang diakibatkan begitu oleh suatu kejadian konsolidasi. Namanya apa? Penurunan, settlement begitu. Ini kalau yang tanda kutip baik begitu ya, ya namanya penurunan itu di mana-mana yang nggak baik ya, karena dia sudah bergeser dari posisi di awalnya, di sebelumnya begitu. Itu adalah apa? Kalau ternyata penurunannya itu seragam ya, dari ujung kanan, ujung kiri, dari depan dan belakang tuh mereka turunnya bersama-sama. Paling tidak orang yang ada di dalam ruangan ini yang nggak sadar gitu ya. Oh, ternyata tuh turunnya bareng-bareng ya gitu. Sehingga kalau turunnya bareng-bareng otomatis ya bangunannya nggak rusak gitu. Tapi di sini misalnya, tapi tetap saja ada settlement namanya uniform, seragam begitu penurunannya. Selanjutnya kalau di sini kita merasakan kerusakan gitu dari bangunannya, tapi belum sampai ke retak. Hanya saja apa? Hanya kalau kita nutup jendela kok yang dulunya awal-awal masih bisa saya nutup jendela kok lama-lama nggak bisa ya. Oh, ternyata tadinya persegi panjang lama-lama dia mencong begitu menjadi jajar genjang ya, jendelanya tidak bisa ditutup gitu. Begitu juga dengan pintu, begitu juga dengan bentuk-bentuk yang tadinya itu presisi begitu, dia bisa difungsikan menjadi tidak bisa berfungsi. Itu biasanya kita bisa cek jangan-jangan rumah kita miring gitu ya.
Atau, nah itu tadi, kalau dia itu diferensial, artinya tidak bersama-sama turunnya begitu, tapi ternyata juga ada kelemahan dari struktur bangunannya, atau yang memang itu tidak membuat bangunan itu bisa miring, turunnya miring, tapi malah justru karena lemah begitu ya, karena bangunannya itu bangunan yang tidak kompak, tidak padat bersama-sama, bisa menumpu, bisa ditumpu juga begitu. Hanya bagian area misalnya ini kalau di sini kita lihat pojok begitu ya, di bagian cornernya dia turun, yang lainnya masih tetap. Tapi karena bangunannya ini sangat tidak kaku sehingga ya retak begitu. Nah, ini juga ditunjukkan atau membuktikan bahwa tanah di bagian bawahnya pasti ada sesuatu, kan gitu. Oke, jadi ini beberapa adalah bukti begitu bahwa terjadi penurunan yang terjadi begitu ya di bagian bawah bangunan, gitu. Oke, ini ada beberapa contoh lain begitu terjadinya settlement istilahnya ya, penurunan-penurunan tanah yang dia itu bukan diakibatkan atau bukan turunnya seragam begitu. Turunnya adalah sebagian. Biasanya hal tersebut diakibatkan oleh tanah yang tidak seragam lapisannya. Ya, lapisannya tidak seragam. Jadi hanya bagian ujung ini saja, yang bagian lain itu kaku, keras. Yang bagian coklat ini adalah area yang dia lunak. Sehingga yang turun cepat adalah yang area di situ. Untuk kebalikannya, kalau di sini yang keras lainnya lunak, atau di sini kalau di sini informasinya adalah yang poor bearing capacity, berarti ini yang lunak yang di sini. Kan gitu. Nah, ternyata bangunannya tidak cukup kaku sehingga kalau yang tanahnya di bagian bawahnya itu turun begitu, ya bangunan di atasnya tidak bisa hanya miring saja atau turun bersama-sama, nggak bisa. Ya, ini kalau bangunan. Ini kalau di pagar misalnya atau tembok biasanya. Ini ya, ini contoh apabila ada misalnya adalah surface water, jadi nanti ada pengaruh juga terhadap airnya. Ini jangan-jangan airnya memang nggak seragam nih di bawah tanah sana, ada perbedaan muka air begitu. Pengaruhnya apa? Nanti kita lihat ya. Ini akan kita tunjukkan bangunan-bangunan yang rusak-rusak. Tidak hanya struktur bangunan begitu, ada juga kalau yang kaitannya dengan jembatan, itu adalah ada beda juga, beda penurunan yang di beberapa lokasi begitu. Yang di bagian abutmennya itu tetap begitu, tapi ternyata di bagian tengahnya itu agak turun. Biasanya kalau di sini differential settlement itu bukan karena konsolidasi, memang ada sih ya diakibatkan konsolidasi, tapi ada juga diakibatkan oleh apa? Kalau jembatan seperti ini biasanya yang turun hanya sebagian atau terutama di bagian tengah begini, kira-kira diakibatkan oleh apa ya? Mungkin ada yang mau menjawab dulu, Bu, ini bukan konsolidasi nih gitu ya. Ya, ada, tapi juga bisa juga kemungkinan konsolidasi, artinya di bagian tengah di tanah di bagian tengah di sini, dia mampat sendiri, bagian kanan kanan dan kiri, karena fondasinya dia lebih kuat begitu ya, maka ditumpu oleh ada fondasinya panjang begitu, lalu berdiri di atas tanah kerasnya begitu ya, si fondasinya itu dia terletak di atas tanah keras, sedangkan di bagian tengah tidak ada perkuatan, sehingga juga dimungkinkan adanya differential settlement. Apa tadi nama fenomena di area tengah kalau misalnya ternyata di sini ada air begitu, adalah dia mau menjawab? Kikisan air begitu, apa dia namanya? Scoring ya. Ya, ini adalah bisa juga adalah adanya gerusan begitu di bagian tengah sungai adalah scoring. Memang kalau hal tersebut berarti bukan diakibatkan oleh konsolidasi ya, tapi di sini saya mengumpulkan begitu kejadian-kejadian yang diakibatkan oleh yang menyebabkan differential settlement. Tapi juga dimungkinkan adanya satu area yang dia kemungkinan berbeda begitu jenis tanahnya. Oke, sebentar saya
Oke, baik. Nah, selanjutnya saya membahas konsolidasi lain lagi. Ini apa lagi kok malah jadi saya harus menunjukkan gambar yang nggak ada hubungannya begitu ya, tanahnya nggak kelihatan gitu ya, tapi malah justru ada bangunan ini yang cukup terkenal begitu ya, banyak orang mendatangi jadi tempat wisata begitu. Ini di Itali kan gitu ya, Mas dan Mbak, saya rasa ini informasi pengetahuan umum gitu, bukan bahasan tentang geoteknik kaitannya dengan bangunan ini. Tapi ternyata ini adalah satu-satunya bangunan skala besar begitu yang menjadi bukti peristiwa konsolidasi yang menyebabkan sebenarnya ini kegagalan konstruksi ya. Tapi kok ya menguntungkan ternyata begitu. Tadi sudah saya sampaikan, konsolidasi itu masalah tanah kan gitu. Tapi bisa kita lihat ketika bangunannya itu terlihatnya ya apa, ada yang turun, ada yang miring dan seterusnya. Tapi ketika si bangunannya tersebut cukup kaku, dibiarkan miring pun ya oke saja begitu. Nah, beruntungnya bangunan ini dia cukup kaku begitu untuk dia tetap miring. Walaupun para engineer juga tetap berpikir keras berharap jangan sampai kemiringannya itu bertambah kan gitu ya. Jadi segala upaya itu dilakukan untuk memperkuat fondasi-fondasi di bawahnya karena apa? Setelah ketahuan itu bahwa bangunan ini ya memang dari awal tidak didesain miring kan ya, tapi bangunan itu didesain tegak, tapi ternyata terjadi konsolidasi yang tidak seragam di bagian bawah dari bangunan tersebut. Begitu, tapi karena keunikannya begitu ya, dan karena keberhasilan begitu para engineer yang menjaga agar bangunan ini tetap berdiri walaupun sebetulnya dia itu berdiri di atas tanah lunak yang tidak seragam, maka menjadi kebanggaan begitu oleh warga atau oleh rakyat di sana, menjadi tempat wisata menarik begitu. Padahal sebetulnya engineer begitu ini kerepotan betul sebetulnya ya, untuk menjaga agar kemiringannya tidak bertambah hanya dikarenakan oleh kejadian konsolidasi begitu. Ini kan cukup miris ya, tapi ya beruntungnya malah jadi menjadi tempat pariwisata yang sangat terkenal begitu. Oke, ada bentuk kegagalan lain. Nah, kalau ini tentunya tidak menguntungkan ya. Ini ada satu bangunan begitu. Ini juga diakibatkan oleh kegagalan konstruksi. Ada satu area yang dia tidak stabil di satu area, satu bagian begitu, dan lalu patah utuh begitu. Bangunannya cukup kaku sebetulnya karena kita lihat di sini kerusakannya tidak lalu retak begitu nggih, tapi kalau kita lihat fondasinya mungkin yang tidak terlalu dalam ini yang lalu memperparah kondisinya sehingga tidak bisa mempertahankan kemiringannya sampai akhirnya rubuh kan gitu ya. Nah, lalu berarti apa saja nih hal-hal yang mempengaruhi begitu terjadinya penurunan itu apa saja? Jadi beragam ya. Ada yang kapasitas dukung tanahnya yang rendah, jelas ya. Ada kapasitas dukung tanah rendah ya. Kita tahu bahwa tanah lunak begitu kok dibebani bangunan yang sangat berat, otomatis bangunannya atau tanahnya kalah kan gitu ya. Dia menjadi tambah turun kan gitu ya. Dia dibebani bangunan yang berat di atasnya. Yang kedua sebetulnya tanahnya itu bagus kualitasnya, tapi kurang dipadatkan dengan baik. Kita bisa tahu nih bahwa pada saat kita meletakkan apa ya yang mudah dibayangkan seperti spons gitu ya, atau seperti kasur atau seperti busa apa itu. Ketika kita letakkan dia tidak apa-apa, tidak ada beban di atasnya sama sekali ya sudah ya tanah itu atau spons atau kasur atau busa itu ya dia tetap saja bentuknya seperti itu. Tapi ketika kita berikan beban di atasnya, yang tadinya itu berongga, kurang padat, dia menjadi memadat gitu, menjadi mampat. Nah, ini adalah contoh bagaimana kalau kita punya tanah, tapi kurang dipadatkan dengan baik. Nah, otomatis juga yang tadinya kita cuma letakkan di atasnya, lama-lama di bagian bawahnya si tanah itu memadat. Jadi menjadi bangunan atau beban di atasnya menjadi turun kan gitu. Selanjutnya ada perubahan kadar air tanah.
Nah, ini misal nih, mungkin Mas dan Mbak sering banget ya dengar ada cerita. Sebentar. Mendengar ada cerita terkait mendengar cerita terkait kok ya? Bentar. Oh, nggak bisa ya? Sebentar nih. Oh, sudah, saya bercerita dulu saja. Cerita terkait kota Jakarta, ya. Jadi ada yang mengatakan kota Jakarta itu lama-lama tenggelam, gitu ya. Ada isunya adalah seperti itu. Saya tidak mau membahas kaitannya dengan politiknya ya. Tapi pada dasarnya adalah bagaimana kita memahami begitu. Maksud dari kalimat itu apa sih sebetulnya? Jadi artinya tenggelam itu yang tadinya itu dia ada di atas muka air laut, gitu ya. Itu ada yang mengukur adalah ternyata muka tanah kota Jakarta itu kok lama-lama dia ada di bawah muka air laut, begitu. Akibat oleh apa ya, gitu ya? Penurunannya itu diakibatkan oleh apa? Apakah karena yang pertama kapasitas dukung tanah yang rendah, begitu? Apakah karena bangunan-bangunan gedungnya Jakarta itu yang sangat tinggi sehingga sangat berat, begitu ya, sehingga karena kita tahu ya kalau di Jakarta kan tanahnya tanah lempung kan gitu. Tanah lempung artinya kalau dibandingkan dengan pasir itu kalau tanah lempung itu identiknya adalah tanah yang lunak, gitu ya. Nah, lalu ini kok lembek ya kan, kalau kita kan lihatnya dia secara pemahamannya saja menjadi lembek, begitu. Ada bangunan berat di atasnya, bagaimana sebetulnya? Oke, untuk logika itu oke saja, tapi bukan lalu ya saking beratnya lalu dia turun terus, begitu, tidak. Tapi adanya perubahan kadar air pada tanah. Seperti kita tahu kegiatan pemompaan, pengambilan air tanah itu tuh kan besar-besaran ya di sana ya, kebutuhannya memang kita tidak bisa menyalahkan begitu. Banyaknya warga menyebabkan orang-orang membuat sumur-sumur kan, begitu ya. Sehingga yang terjadi adalah yang tadinya sumur itu adalah belum berhasil ya ini. Kenapa ya? Yang tadinya itu sumurnya adalah tinggi muka air tanahnya, lama-lama menjadi turun kan gitu. Lama-lama menjadi turun. Nah, ini udah bisa. Jadinya itu adalah airnya di sini, tapi lalu di sini ada pompa, begitu ya, sehingga lama-lama menjadi turun. Airnya kan begini. Nah, efeknya ternyata bukan hanya si airnya saja yang turun. Karena tadinya itu bersama-sama air dengan tanah itu menumpuk beban di atasnya, itu lama-lama si tanahnya pun juga menjadi turun juga. Menjadi seperti ini. Yang tadinya adalah di sini, gitu ya, berubah menjadi di sini. Begitu. Menjadi turun. Nah, ini adalah salah satu yang diakibatkan oleh perubahan kadar air tanah. Oleh karena itu ada yang mengatakan, loh, model muka air tanah itu tadinya, muka air laut itu tadinya di sini, MSL gitu ya. Tapi lama-lama kok pada, muka air lautnya itu di sini. Nah, gini. Nah, jadi si tanah sebelumnya itu tuh masih berada di atasnya kan gitu ya tadinya. Tapi kok lama-lama dengan ini di atasnya, muka air laut di sini lama-lama menjadi di bawahnya. Nah, ini yang menyebabkan ada yang mengatakan bahwa ini tuh banjir dan seterusnya, itu juga bisa karena muka air lautnya itu menjadi lebih tinggi dibandingkan muka tanahnya. Nah, ini salah satu contoh agar Mas dan Mbak bisa membayangkan. Nah, sehingga apa saja ini yang perlu kita
cek ya, pengaruhnya apa saja. Oh, ternyata sebegitu pentingnya ya bahasan tentang penurunan terhadap kestabilan dari suatu konstruksi. Oleh karena itu, jika kita merencanakan atau merancang suatu bangunan, itu kita punya dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah tekanan tanah ya, akibat gaya luar itu harus lebih kecil dari kapasitas dukung tanah. Artinya apa? Ya, jadi kalau kemarin kita sudah bahas nih bahwa ada bangunan begitu di atasnya, Mas dan Mbak kemarin sudah bahas satu persatu. Ada tugu, ada timbungan, ada tembok, ada jalan rel dan seterusnya. Ini beban di atas, dari atas itu paling tidak harus lebih kecil dibandingkan kekuatan tanah untuk menumpu, kan gitu. Bagaimana ya biar dia tidak melesak masuk ke dalam tanah, kan gitu. Ini syarat pertama, harus lebih kecil. Atau, Bu, ini dikurangi terus berarti ya, memang beban di atasnya itu nggak boleh lebih besar begitu. Jadi kalau memang kita bisa merencanakan ya bangunannya harus lebih kecil. Bu, arsiteknya maunya banyak, harus banyak ornamennya harus ini memang harus besar. Maka bagaimana ya caranya? Oleh karena itu yang harus kita rekayasa dalam artian engineer ya, itu adalah bukan si bangunannya. Kalau memang bangunannya terpaksa harus sebesar itu, maka kita tambahkan support apa? Fondasi misalnya, harus lebih dalam misalnya dipasang fondasi dari bagian bawah, misalnya seperti itu. Intinya adalah dari yang di bagian bawah itu adalah besar begitu ya dibandingkan dengan yang di atas. Gitu. Oke, nggih. Nah, selanjutnya yang kedua adalah stabil itu apa? Stabil itu tidak hanya dia menyebabkan melesak begitu tadi ya, diakibatkan oleh beban di atasnya, ditumpuk bisa tidak oleh tanah di bawahnya, tapi tadi itu bahasan terkait dengan penurunan. Ya, apakah itu total settlement atau differential settlement? Apakah itu turunnya bersama-sama ataukah miring? Sebetulnya ya bukan toh bersama-sama, nggak apa-apa nih kan gitu ya. Seperti kemarin saya sudah sampaikan, kalau yang turun itu misalnya hanya bangunan rumah begitu ya, mungkin satu lantai saja turunnya bersama-sama, nggak apa-apa nih kita jadi punya yang tadinya 2 lantai jadi punya rumah 1 lantai gitu ya, misalnya saking turunnya terlalu banyak gitu. Ya enggak ya, kalau sampai turunnya 1 lantai itu kebangetan, itu gagal sekali itu. Nah itu tapi juga itu tadi kegagalan kalau ternyata misalnya kemarin kita sudah bahas tangki gitu ya, tangki apa misalnya bahan bakar, tangki bahan bakar, ada juga misalnya suatu infrastruktur yang kemiringan sedikit saja itu juga akan merusak pompanya, merusak mesinnya dan seterusnya, sehingga kedua jenis penurunan ini tidak bisa ditolerir misalnya. Nah itu juga sangat penting untuk kita perhatikan, sehingga dalam kriteria perancangan dua hal ini adalah menjadi mandatory. Jadi wajib untuk harus lolos dulu, untuk aman dulu, begitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas ini dulu. Berarti sebetulnya ya, penurunan itu diakibatkan oleh apa saja. Jadi ya, bahasannya adalah konsolidasi. Oke ya. Apa saja penurunan itu? Jenisnya itu ada 3, Mas dan Mbak. Ya, jenisnya itu ada 3. Yang pertama adalah penurunan seketika. Ada yang mengatakan sebagai penurunan segera, ada yang mengatakan sebagai penurunan saat itu juga begitu. Atau yang kalau istilahnya dalam bahasa Inggris cuma satu, apa? Immediate settlement. Pada saat itu dia langsung turun. Diberi beban dia langsung turun berapa? Diberi beban langsung ada sedikit penurunan begitu. Nah, ini adalah penurunan seketika yang terjadi di semua jenis tanah. Di semua jenis tanah dan di semua kondisi pasti ada pemampatan yang seketika begitu ketika beban diberikan. Nah, disambung lagi ada yang dinamakan sebagai konsolidasi primer. Konsolidasi primer, sebentar. Konsolidasi primer itu adalah kalau terjadinya pada tanah lempung. Jadi dia betul-betul hanya terjadi kalau jenis tanahnya adalah tanah lempung. Kita simpan dulu saja ya, kita terima dulu saja. Kenapa kok tanah lempung? Kalau tanah pasir gimana? Tanah pasir posisinya ada di sini.
di semua jenis tanah-tanah pasir. Ketika itu adalah tanah pasir, maka konsolidasi primer tidak terjadi, konsolidasi sekunder tambah lagi tidak mungkin terjadi. Itu kalau tanah pasir. Kalau tanah lempung bagaimana? Ini terjadi, ini terjadi. Kalau sekunder, apa itu? Ini konsolidasi lanjutan. Kalau suatu tanahnya itu adalah bukan tanah lempung dan bukan tanah lempung. Bukan tanah pasir dan bukan tanah lempung. Ya, jadi dia itu bukan tanah pasir tapi bukan tanah lempung. Berarti adalah tanah yang sangat lunak. Apa itu? Misalnya seperti gambut ya. Gambut, soil begitu. Apa yang diakibatkan di sini? Dia juga konsolidasi ketika penurunan seketika terjadi, konsolidasi primer terjadi, sekunder pun juga terjadi. Itu kalau jenis tanah lunak. Oleh karena itu, untuk jenis tanah lunak permasalahannya lebih banyak begitu ya. Dia penurunannya sangat besar. Oleh karena itu, kalau kita ketemu jenis tanah lunak, wah itu harus hati-hati sekali. Mau kita berpasang atau letakkan bangunan apapun begitu di atasnya, itu menjadi melorot, menjadi turun besar, gitu ya, menjadi turun jauh. Nah, sebetulnya tapi apa sih konsep dari konsolidasi itu? Ya, kenapa kok sekarang juga didasarkan pada jenis tanahnya begitu? Memangnya tanah pasiran kenapa? Gitu. Memangnya tanah lempung kenapa kok kita bisa mengelompokkan itu sesuai dengan jenis materialnya? Urusannya adalah terkait dengan pengurangan volume. Ya, pengurangan volume. Jadi yang tadinya itu bentuknya, saya membuat ya 3 dimensi katakan. Bentuknya adalah sangat besar atau sangat luas begitu ya, suatu tanah begitu. Tapi lama-lama dia itu memampat menjadi lebih rendah kan gitu, yang namanya penurunan kan gitu ya. Jadi pemampatan, pengurangan volume. Itu yang pertama. Ini kata kunci pertama. Kata kunci kedua adalah tanah jenuh. Tanah jenuh itu artinya apa? Tanah yang dia terendam oleh air. Ini kata kunci yang kedua. Dan kata kunci yang ketiga adalah permeabilitasnya rendah. Kata kunci ketiga. Apa ini artinya kata kuncinya? Kalau salah satu tidak dipenuhi, maka konsolidasi juga tidak terjadi. Gitu. Artinya misalnya begini. Artinya kok kalau misalnya kita punya tanah lempung nih kan gitu ya, waduh hati-hati nih, udah mikirnya udah mau diapakan ini nanti tanahnya begitu ya, diperbaiki seperti apa ini nanti, kok kita ketemunya tanah lempung. Coba cari tahu dulu, muka air tanahnya tinggi enggak, tanahnya jenuh enggak, kan gitu ya. Kalau muka air tanahnya enggak jenuh, muka air tanahnya enggak tinggi, yang tidak menyebabkan tanahnya jenuh, ya enggak usah khawatir, kan gitu. Oh iya, ternyata nggak tinggi, cukup dalam. Dia baru ada itu di sekitar kedalaman 15 meter. Oh ya sudah, nggak usah bingung kan gitu. Tapi ketika dilihat, ternyata muka air tanahnya itu sama persis dengan muka tanahnya. Jadi persis begitu dia di muka tanahnya berapa, dan disitulah muka air tanahnya terletak. Waduh, hati-hati ini, kita punya potensi begitu ya, terjadinya konsolidasi. Dari itu semua akan terjadi pengurangan volume. Urusannya permeabilitas rendah bagaimana? Ketika kita tahu bahwa di situ adalah jenis tanah lempung dan lanau atau lanau gitu ya, lempung atau lanau, maka kita tahu nih permeabilitasnya adalah lebih rendah tentu jika dibandingkan dengan pasir, kerikil, gravel dan seterusnya, otomatis kan gitu. Sehingga kata kuncinya adalah itu tadi, permeabilitas rendah yang dimiliki oleh jenis tanah lempung lanau, apakah dia tanahnya jenuh atau tidak, itu akan terjadi pengurangan volume. Oke ya, ini adalah apa yang terjadi pada saat konsolidasi, ya terjadi itu tadi. Hal yang lain yang mungkin terjadi itu adalah terjadi drainase. Apa itu drainase? Jadi ada pergerakan begitu ya, air keluar begitu dari porinya. Ya, terjadi drainase itu adalah mengeluarkan air pori keluar. Sebagai contoh, saya tunjukkan di sini. Ini ada incompressible layer. Apa itu? Lapisan yang dia itu tidak memiliki kemampuan untuk kompresif, untuk memampat. Ya, ada memampat, tapi tidak lalu sangat mudah begitu untuk lalu memampat sangat besar begitu ya,
potensi kemampatannya. Sehingga di sini kalau untuk yang pasir begitu terjadi di sini. Kalau untuk yang lempung itu biasanya compressible layer. Incompressible layer terjadi lagi di bawahnya. Ya, misalnya ada contoh seperti ini sangat rentan sekali terjadi konsolidasi. Apalagi di bagian incompressible layer itu jenis tanah apa tadi? Incompressible layer adalah kebanyakan adalah jenis tanah pasir, ya, yang dia tidak mempunyai kemampuan untuk memampatnya, ya ada kemampuan memampat, tapi hanya saat itu juga begitu. Ketika dilepaskan beban di atasnya, ya tidak lalu punya kemampuan untuk dia kembali ke posisi semula. Ya sudah, dia sudah mampat, dia sudah di posisi paling settle-nya dia gitu. Tapi kalau compressible layer di sini biasanya adalah lempung atau lanau begitu. Nah, ini tentunya kemungkinan adalah terjadi konsolidasi. Apalagi sekarang saya mau bertanya lagi, antaranya lempung dengan pasir tadi permeabilitasnya besar yang mana? Ini di sini ada KP, ini adalah permeabilitas pasir, katakan ada KL, besar yang mana? Monggo ada yang mau menjawab? Mbak Gabriela mungkin? Besar yang lempung ya, Bu? Besar yang lempung? Yang pasir. Yang pasir, iya betul. Yang pasir ya, Mbak. Nah, sehingga menyebabkan kalau muka air tanahnya di sini adalah tinggi, kan gitu ya. Atau misalnya muka air tanahnya persis ada di lempungnya kok Bu, nggak terlalu tinggi kok. Iya, tapi justru yang menjadi permasalahan adalah ketika tanah lempungnya itu jenuh, kan gitu. Diberikan beban di atasnya, ya dia ke arah bawah begitu, dia mengalami pemampatan, tanahnya menjadi turun, ya tanahnya dari atas turunnya, otomatis kan ya, nggak mungkin kan tanahnya cuma di bagian lempungnya saja, tapi sebetulnya yang paling turun adalah si lempungnya dia memampat betul begitu, yang tadinya full begitu dia memampat hanya menjadi sependek ini, katakan begitu. Si pasir di bagian bawahnya juga memampat ya, tapi kecil sekali. Sehingga lempungnya itu posisinya menjadi di areanya di sini. Nah, kan gitu ya, dia memampat. Lalu apa lagi yang terjadi? Tadi Mbak Gabriela sudah menjawab bahwa ternyata permeabilitasnya pasir itu lebih besar. Maka terjadi drainase. Airnya itu terperas keluar. Nah, istilahnya lebih enak. Dia seperti diperas. Seperti kita membayangkan lagi kita punya spons gitu ya. Sponsnya itu dia itu sudah punya air, sudah mengandung air begitu di situ, lalu kita tekan dari atas, airnya kemana? Akan lalu keluar, kan gitu ya, terjadi drainase. Ke area mana ya? Ke area di mana itu yang bebas, yang lebih bebas begitu dibandingkan di bawah si bangunan tersebut atau beban tersebut. Atau di area apa kalau analoginya di sini? Di area yang permeabilitasnya lebih besar, di area yang bebas gitu. Ya, analoginya seperti itu. Nanti saya akan berikan analogi yang lain lagi agar lebih mudah dipahami. Contoh yang lain lagi, apabila ini ada incompressible, ya kan, incompressible, pasir, gitu. Di sini juga ada pasir, kanan dan kiri sekaligus ya. Di bagian tengah di sini ada lempung, begitu. Di sana ada lempung. Bu, di bagian yang sebelah kiri, ini kok nggak incompressible ya, Bu? Bahkan ini sudah batu. Ya tetap ketika si lempung itu dia terletak tidak hanya di antara, kalau ini jelas ini incompressible ya, incompressible, yang di sini ini batu, betul-betul ini batu nih, dia nggak mungkin kompres lagi nih, sudah kaku betul begitu. Tapi ketika masih ada tempat untuk dia rilis air, maka konsolidasi masih akan terjadi, begitu. Masih mungkin terjadi. Kalau ini bagaimana? Ya dia terperasnya ada kemungkinan ke atas dan juga ke bawah. Ada kemungkinan seperti itu. Bu, masuk airnya bisa lewat ke bawah? Bisa sekali. Bisa sekali. Dia akan mencari tempat untuk mengalir arah horizontal, begitu ya. Mencari di mana itu yang dia bisa terilis ke arah luar, begitu. Gitu nggih, ini contoh-contoh terjadinya konsolidasi di lapangan. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada penurunan seketika itu terjadi ketika semua jenis tanah itu diberi beban. Konsolidasi primer itu terjadi ketika tanah lempung itu diberi beban.
Konsolidasi sekunder itu terjadi ketika tanah lunak diberi beban. Benar begitu? Tanah lempung apakah dia mengalami seketika juga penurunan seketika? Iya, ya. Di sini tanah lempung iya, saya ulangi lagi ya. Di sini tanah lempung iya, di sini tanah lempung iya. Tapi ketika di sini tanah pasir bagaimana? Tanah pasir itu hanya di bagian atas saja. Nggak ada tanah pasir, kok ada hitungan konsolidasi itu nggak ada. Salah besar. Wah, saya mau lengkap, Bu. Saya mau pasir itu saya hitungkan sekalian biar nilainya A+ gitu ya. Malah salah ya pemahamannya. Nggak ada tanah pasir kok dia punya penurunan konsolidasi. Bagaimana kalau untuk tanah yang lunak? Tanah yang lunak itu di penurunan seketika iya, konsolidasi primer iya, sekunder juga iya. Gitu. Oke, nggih. Nah, ini sekarang bisa kita tunjukkan lagi. Kalau orang engineer itu selalu melihatnya menggunakan grafik ya, gitu ya. Jadi kalau di sini penjelasannya ya bahwa bagaimana sih tanah pasir itu dia punya konsep penurunan seketika. Apa sih ini? Ketika dia diberikan tambahan waktu dan beban ya otomatis ya, dia diberi beban begitu. Kita tunggu gitu ya, kita tunggu. Ternyata dia turun nih. Ya, kalau nggak turun kan berarti mendatar terus kan gitu. Enggak, dia turun. Dia turun, tapi ternyata ya sudah selesai. Dia tidak turun lagi. Sudah cukup. Hanya sekian saja. Set gitu. Ketika ada beban di atasnya langsung berhenti. Pada saat T1 gitu ya, pada saat T1 ya sudah penurunannya itu akan sama terus konstan begitu terus. Begitu ya, itu yang dinamakan penurunan seketika yang dialami oleh tanah pasir. Tapi kalau lempung bagaimana? Lempung di saat di awal begitu, dia juga mengalami penurunan akibat beban di atasnya. Langsung turun, dalam waktu yang sangat singkat langsung turun, set gitu ya. Misalnya di sini ya, ini adalah beban di awal. Tapi lama-lama ditunggu lama loh, masih turun terus. Loh kok masih turun terus ya. Loh ini udah mulai datar setelah T2. Setelah T2. Begitu. Ini yang dinamakan dia konsolidasi primer. Ya, atau kita lihat di sini. Kita punya waktu ke arah horizontal. Kita harus ganti warna merah biar kelihatan. Di sini ada arah X begitu. Di sini ada tahap pertama diberi beban. Oke, sudah selesai ini. Dia belum ada tambahan waktu ya, waktunya masih sangat singkat. Ini kan singkat ya hitungannya ya. Tapi ketika dia itu lock ya, apalagi ini skala lock. Ketika di sini ditunggu loh, kok malah ini ya, kok nggak selesai ya gitu ya. Nah ini adalah yang dinamakan sebagai konsolidasi primer. Penurunannya sangat drastis begitu ya, sangat besar begitu. Itu yang dinamakan konsolidasi primer dan dilanjutkan dengan konsolidasi sekunder. Gitu. Ini adalah yang dinamakan sebagai pemampatan awal atau immediate settlement. Ini adalah primary consolidation, yang ini adalah secondary consolidation. Begitu. Ini adalah penggambaran ya terjadinya penurunan yang diakibatkan oleh tanah. Bu, kalau yang di bagian kanan ini berarti kalau pasir bagaimana? Ya kalau pasir berarti dia hanya berhenti sampai di mana? Ya di pemampatan awal saja. Dia nggak sampai ke bawah-bawah. Jadi ya betul-betul berhenti sampai di seketika saja, kan gitu. Jadi dia hanya sampai di sini saja, sudah selesai, begitu. Tapi kalau pasir, kalau lempung bagaimana? Lempung itu sampai selesai di sini. Sudah selesai. Kalau untuk yang halus sekali, material halus bagaimana? Sampai bablas ke sana. Nah, kan gitu ya. Ini 3 penggambaran penurunan yang bisa terjadi yang ditunjukkan dengan beberapa model atau beberapa jenis dari tanahnya. Oke, baik, kita lanjut, G. Maka sekarang apa ya? Konsolidasi itu kita bisa lakukan apa ya? Gimana caranya, Bu? Sekarang kalau ternyata kok sepenting itu, sebermasalah itu, begitu ya. Tadi sudah ditunjukkan bahwa apa ya yang perlu diperhatikan biar kita tidak mengalami permasalahan penurunan konsolidasi. Biasanya kerusakan atau kegagalan akibat konsolidasi itu sangat atau lebih bisa lebih terlihat ya, efeknya itu adalah pada struktur timbunan.
tanah tidak diapa-apakan begitu ya, ya sudah, dia tetap ada di sini begitu. Tapi misalnya ada pekerjaan jalan di situ. Ini di pertama ada timbunan awal gitu. Dia menjadi turun sedikit sekali kan gitu ya. Sedikit sekali dia lebih turun sedikit sekali. Timbunan kan tapi nggak mungkin cuma sekian itu kan. Pasti misalnya ditambah lagi. Misalnya ada timbunan yang kedua kan gitu. Tambah lagi ya otomatis ya si tanahnya itu menjadi turun dan seterusnya. Nah, ini adalah akibatnya oleh struktur timbunan. Atau yang kedua tadi bangunannya didirikan di atas tanah lempung lunak dan jenuh air. Otomatis nih potensi konsolidasi pasti ini terjadi gitu. Atau lagi adalah penurunan muka air tanah gitu ya tadi ya, di atas lapisan lempung jenuh air, otomatis juga. Ya, tadi adalah permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi, yang kita harus langsung membayangkan, oke, potensi konsolidasi ini mungkin terjadi, kan gitu. Nah, sekarang apa saja nih, pendekatan apa saja yang perlu kita perhatikan begitu, ketika kita harus menganalisis konsolidasi. Yang pertama adalah, ini udah syarat, syarat fardu, syarat wajib begitu ya, itu adalah tanah jenuh air. Dia adalah muka air tanahnya sangat tinggi atau paling tidak sama dengan muka tanah. Bu, kalau ini airnya itu dia malah merendam sampai di bagian, jadi misalnya di sini ini tanah begitu ya. Ternyata airnya di atasnya gitu gimana? Wah, ini ya semakin makin jenuh lagi kan gitu ya. Otomatis ini rentan juga dia akan mengalami konsolidasi. Wah, ini repot sekali sih model seperti ini, apalagi di atasnya akan ada timbunan gitu. Ini harus dilakukan dewatering untuk menurunkan muka air tanahnya. Selanjutnya adalah air dan butiran lempung itu tidak kompresibel. Air dan butiran lempung. Jadi artinya butiran lempungnya. Kalau tadi Bu, tadi yang kompresibel layer itu adalah apa ya? Itu adalah satu komponen si air begitu, satu full ya. Jadi ada air, ada rongga, ada tanah, kan gitu ya dulu di Mektan 1, kalau misalnya kita punya, itu kan di sini ada, ini adalah solidnya, ini ada waternya, di sini ada voidnya kan gitu ya. Nah, kan gitu nggih. Nah, yang W dan S itu tidak kompresibel. Yang kompresibel adalah hanya di bagian rongganya, si udaranya saja. Begitu. Nah, ini harus kita ketahui dulu. Butiran lempungnya itu si butirannya, jadi si tanahnya itu dia sudah tidak mungkin lagi mengalami pemampatan. Gitu ya. Itu adalah sifat atau asumsi yang harus kita pegang terlebih dahulu. Selanjutnya apa? Hukum Darcy. Oh, ini urusan apa nih? Permeabilitas ya. Permeabilitasnya harus berlaku sama dengan konsep permeabilitas yang sudah kita pahami. Selanjutnya di sini akan ada perubahan angka pori, begitu. Ya, perubahan angka pori yang ada pengaruhnya dengan peningkatan tegangan efektif. Di situ ada koefisien permeabilitas dan juga koefisien perubahan volume. Oke, tangkap dulu saja. Nanti kita akan kenal beberapa parameter ini. Selanjutnya di sini ada parameter waktu. Ya, parameter waktu. Tadi sudah saya tunjukkan di sini, ternyata grafiknya suatu konsolidasi itu terjadi pada saat kita memperhatikan ada waktunya. Kan gitu. Kalau kita nggak perhatian dengan waktu, kita nggak bisa tahu, oh ternyata ada penurunan di sini. Ini waktunya di sini ya. Kalau kita perhatikan di satu waktu tertentu saja, ya sudah kita lihat di satu lokasi saja. Tapi karena kita lihat ada unsur waktunya, apa sih yang terjadi? Oh iya ya, kok ternyata ada penurunan kan gitu. Nah ini dia terus tergantung pada apa? Tergantung pada permeabilitas. Satuannya permeabilitas itu kan seperti satuan kecepatan ya sebetulnya ya. Walaupun dinamakan sebagai koefisien permeabilitas, tapi sebetulnya dia punya satuan ya. Satuannya itu adalah satuan kecepatan. Di mana satuan kecepatan kita bisa mengukur waktu yang terjadi pada saat air mengalir di dalam tanah tersebut kan gitu. Oke, nah selanjutnya ada di sini lempung berhimpit sempurna pada arah lateral. Ini mulai pembatasan nih, mulai ada limitasi, mulai ada kelemahan begitu.
bahasan konsolidasi yang kita lihat itu dari tadi, mungkin Mas dan Mbak juga memperhatikan, dari tadi yang dibahas itu adalah selalu penurunan saja gitu. Bu, kok nggak dibahas ke bagian arah samping sih, Bu? Gitu. Sebetulnya kan pasti ada ya secara volumetrik kan gitu ya, tidak hanya ya turun ke bawah saja. Nah, untuk bahasan konsolidasi awal begitu, untuk kita pengenalan dulu, yang kita lihat konsolidasi itu masih satu arah saja. Kita nggak lihat ke arah kanan kiri. Sehingga kita asumsikan dulu bahwa lempung berhimpit sempurna pada arah lateral. Oleh karena itu, aliran air pun kita lihat secara satu dimensi saja. Apa itu? Atas atau bawah, atau atas dan bawah. Itu saja, tidak ada kita lihat arah alirannya arah lateral. Ini adalah limitasi ya, batasan begitu yang harus kita pegang terlebih dahulu dalam mengasumsikan, dalam kita menganalisis konsolidasi. Dan yang terakhir adalah tegangan efektif dan total. Itu adalah merata pada bidang horizontal. Artinya sepanjang apapun kalau dia masih dalam satu kedalaman yang sama, ya anggapannya sama begitu. Ya. Ini apa artinya? Ini sudah mulai membahas ke pertemuan kemarin yang sebelumnya. Apa itu? Tentang tambahan tegangan. Ya, saya sudah mulai menghubung-hubungkan nih. Bridging-nya nih saya nih. Adalah tambahan tegangannya bagaimana? Tegangan di bagian di titik atau di kedalaman tersebut, mau itu di sebelah sini, dan seterusnya. Loh Bu, kemarin ada pengaruh Bu, kalau dia ternyata ada beban begitu ya di area atasnya. Ya, betul, ada pengaruhnya. Oke, sangat ada pengaruh. Tapi di sini yang dimaksud adalah tegangan overburden-nya. Kalau tegangan overburden bagaimana? Dia di segala posisi itu sama pada kedalaman yang sama, kan gitu. Oke, jangan lupa ya. Jadi kan kemarin masih ingat ya, ada sigma, ada delta sigma, kan gitu ya. Nah, yang kita bahas adalah yang sigma ini. Untuk yang delta sigma tentunya dipengaruhi oleh kedalaman, jelas, dan jarak terhadap beban di atasnya, kan gitu. Oke, ini adalah parameter-parameter yang sangat penting. Nah, ini bahasan terkait analogi piston dan pegas. Oke ya, ini mungkin bahasan sampai di sini dulu saja, mungkin biar nggak terlalu banyak materi yang terkait konsolidasi, biar nggak kaget gitu ya. Tapi sampai ke sini saya harus sampaikan dulu. Kenapa? Karena permisalan ini itu oleh eyang kita ya, yang Terazaghi itu membantu kita untuk memahami betul apa sih sebetulnya konsep dari konsolidasi itu terjadi. Gitu. Jadi kita itu seperti punya begini. Jadi kemarin kan dari tadi saya katakan kan busa atau spons kan gitu ya. Boleh anggap sebagai spons, boleh. Boleh anggap juga sebagai per atau pegas. Bisa. Jadi kita punya pegas gitu ya, kita punya pegas gitu. Oke. Di sini katupnya tertutup. Jadi di sini adalah kita masih tutup ini. Selanjutnya di sini ada piston begitu. Selanjutnya di sini kita punya suatu tekanan gitu ya, P. Di sini ada per atau pegas dan kondisi katup tertutup. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi ketika piston itu menekan area di dalam apa ya, ini kita membayangkannya satu wadahnya ini itu seperti toples saja juga boleh deh, atau gelas atau apapun itu ya, kita tekan begitu si per yang ada di bawah piston, dia itu berisikan air, ini ada air dengan posisi katup tertutup. Apa yang terjadi di sini? Kita membayangkan analogi saja, Mbak Syafira misalnya. Kira-kira apa yang terjadi, Mbak, apabila kita menekan suatu wadah gitu ya, yang di dalamnya itu ada pegasnya, dia dikelilingi oleh air, ya, pada saat katupnya tertutup, apa itu kira-kira yang terjadi? Airnya menekan ke atas, Bu. Airnya menekan ke atas, tapi karena katupnya tertutup, ada perubahan nggak Mbak di dalam apa namanya suatu kondisi itu, ada perubahan tidak? Mungkin perubahan bentuk wadah atau tekanan ke samping juga. Oke, artinya tergantung dari si wadahnya ini ya, dia kaku atau enggak kan gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Syafira, betul sekali.
Betul sekali, yang pengaruhnya adalah di bagian wadahnya. Kalau wadahnya kalah, kan gitu ya, otomatis dia apakah akan menggembung, kan gitu. Atau mungkin kalau tadi dengan plastik atau dengan kaca, mungkin dia akan pecah. Artinya adalah tidak ada bahasan terkait si pegasnya ini akan bagaimana, intinya adalah terjadi tekanan, gitu ya. Nah, saya akan bercerita bagaimana kalau si lateralnya itu dia kita anggap sebagai material yang sangat-sangat kuat. Gitu. Sehingga apa yang terjadi di sini, ya dia tetap akan seperti ini. Saking kuatnya ya, kita membayangkan adalah di sini adalah struktur atau apapun material yang sangat kuat. Mau sebesar apapun dia, ternyata ya tetap begitu saja, kan gitu. Tapi akan menjadi berbeda, akan menjadi berubah bentuk begitu kalau kita membuka katupnya itu. Di bagian yang ini kita buka sedikit demi sedikit. Begitu, ini adalah masih kira-kira ya dibuka separuh begitu ya dari kapasitas katup terbuka, dan yang terakhir adalah full begitu. Ini sampai habis. Di sini pegasnya dia menjadi lebih rapat ya, menjadi lebih rapat, yang di sini menjadi rapat sekali kan gitu. Otomatis untuk di bagian katup yang terbuka sedikit, apa yang terjadi? Airnya akan terilis keluar kan gitu ya. Airnya akan terilis keluar sedikit demi sedikit. Yang paling terakhir, bagaimana airnya akan keluar sampai habis, sehingga apa? Di sini yang akan menumpu beban pressure dari luar adalah sudah hanya tinggal si pegasnya saja. Airnya ini habis, W sudah sama dengan 0. Oke ya, di sini kali lagi saya ulangi. Di bagian awal si P di sini dia ditumpu oleh, oke lah, material yang sangat kuat Bu, oke. Tapi sekarang kita abaikan lah itu si materialnya. Kita fokusnya adalah pada pegas dan pada airnya. Berarti si P di situ ini adalah ditumpu oleh si per dan air, gitu. Per dan air. Tapi untuk yang posisi kedua, dia di sini P dan air masih, tapi sudah mulai berkurang W-nya, kan gitu ya. Sampai pada ketika si P itu dia ditumpu hanya oleh pegas karena W-nya sudah habis. Oke, ini adalah yang dinamakan sebagai proses konsolidasi terjadi. Ini adalah awal konsolidasi adalah pada saat T sama dengan 0, yang di sini adalah T lebih dari 0, gitu ya. Yang di sini adalah T tak terhingga. Tak terhingga artinya ya sudah sampai dia sampai full push kita habiskan ya air di bagian bawahnya itu sampai habis, itu adalah terjadi konsolidasi selesai begitu. Sehingga di sini kalau kita analogikan begitu, apa saja ya yang terjadi pada saat konsolidasi itu, analoginya apa begitu. Kita kenal ada yang namanya tadi ada tanah begitu ya. Di sini adalah kondisi awal begitu. Bagaimana kalau pada saat si katupnya tertutup? Ketika piston dibebani, pegas tidak bisa melendut ya. Karena itu tadi bebannya masih dipikul oleh air. Airnya masih banyak di sini. Jadi kita seperti mengandalkan si airnya. Kan begitu. Inilah yang dinamakan sebagai tadi Mbak Syafira sudah menyampaikan bahwa akan menekan Bu kanan dan kirinya. Gitu, menekan di kanan dan kirinya. Bu, apakah ini ada pengaruh pegas? Tidak. Di sini tidak ada pengaruh pegas. Pegasnya ya tetap di tengah aja, dia tidak akan membantu menyebabkan dorongan ke kanan kirinya. Yang menyebabkan dorongan apa? Air. Oleh karena itu ada istilah peningkatan tekanan air pori. Kita bayangkan adalah di bagian kanan kiri dari pegas itu adalah void yang dimiliki oleh tanah begitu. Sehingga pada saat awal sekali T sama dengan 0 begitu, itu adalah terjadi peningkatan tekanan air pori yang terjadi di dalam rongga di dalam tanah. Rongga tanahnya begitu. Mereka saling berdesak-desakan mencari tempat untuk di mana mereka bisa rilis kan begitu. Ya, sehingga kalau kita mulai buka katupnya dibuka sedikit begitu, air berangsur keluar.
gitu ya. Airnya berangsur keluar, tekanan air porinya berkurang begitu, dan lama-lama bebannya mulai dipindahkan dari air ke pegas, kan gitu ya. Karena sekarang airnya sudah mulai keluar. Oleh karena itu airnya sudah tidak bisa lagi menumpu beban, tidak lagi mendorong terlalu besar begitu ke arah kanan dan kirinya. Karena ada rilis, karena ada tempat air untuk rilis, untuk drain, untuk mengalami drainase. Oke, nah sekarang tadi ya, si pegasnya itu adalah analogi dengan apa? Butiran tanah, kan gitu. Yang di sini adalah void yang terisi air, kan gitu. Ini adalah bebannya, kan gitu ya. Kanan dan kirinya adalah kondisi tadi lateralnya kita abaikan, sehingga kita tidak melihat ada dorongan ke kanan dan ke kiri. Oke, analognya oke ya. Tapi sekarang bahasan tentang katup ini apa? Katup adalah bahasan terkait dengan permeabilitasnya. Ketika katupnya ini dibuka langsung besar sekali, artinya apa? Permeabilitasnya besar. Langsung pada saat T sama dengan 0, pada saat waktu yang sangat singkat, T lebih besar dari 0 dengan waktu yang sangat singkat, itu ya langsung habis. Artinya apa? Permeabilitasnya sangat besar. Kan gitu. Nih. Tapi sangat singkat gitu, nggih. Tapi bagaimana kalau kondisinya lubangnya kecil atau katupnya kecil? Di sini saya sudah tunjukkan. Kalau lubangnya kecil artinya permeabilitasnya rendah. Maka butuh waktu yang lama begitu agar si air dia bisa rilis. Apa ini contohnya? Tanah lempung. Nah, sekarang kita sudah bisa membayangkan, berarti yang tadi cepat sekali tadi apa? Adalah untuk tanah pasir yang apa? Yang permeabilitasnya besar. Oleh karena itu, tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk pasir itu habis airnya keluar. Oleh karena itu, bahasan konsolidasi primer tanah pasir itu tidak terjadi. Kan gitu. Tapi kalau untuk tanah lempung, karena dia terbukanya katupnya itu adalah sedikit demi sedikit, begitu ya, itu adalah mengakibatkan kita perlu memperhatikan, oh berarti nanti kalau T-nya itu dia lebih besar lagi, apa yang terjadi? Kalau T-nya lebih besar lagi, apa yang terjadi? Kan gitu, sampai dia tidak berhingga, apa yang terjadi? Ini diakibatkan oleh K yang sangat kecil yang dipunyai oleh tanah lempung. Begitu ya. Jadi ini adalah analoginya seperti itu. Jadi kalau untuk di kondisi ketiga, bagaimana? Di sini masih saya tambahkan, kondisi ketiga adalah beban seluruhnya. Ketika tadi itu K, contoh nih ya, K-nya yang besar dulu deh. K-nya yang besar langsung ini nggak pakai lama, dia langsung pindah menjadi yang paling akhir. Karena K-nya sangat besar, airnya sudah cepat habis, maka P hanya ditumpu langsung oleh si pegas. Tapi kalau K-nya kecil, ya langsung juga, tapi pelan-pelan sekali. Untuk dia bisa sampai di kondisi P atau bebannya atau tekanannya itu didukung oleh pasirnya, tanahnya saja, si solidnya saja, begitu. Yang tadinya ini adalah dia masih ditumpuk oleh air, di sini masih bersama-sama antaranya per dengan air, begitu, ya kan? Yang di sini hanya ditumpuk oleh P saja. Besar P-nya ini apa? P ini di sini per ya, maksud saya ya, pegas ya. Gas begitu. Yang di sini pegasnya santai-santai nih, nggak ada kerjaan nih di sini. Ya, di sini masih si airnya saja. Di sini udah mulai gerak dia pernya. Waduh, ada beban ternyata di atas. Airnya udah mulai keluar pelan-pelan. Di sini airnya udah habis, ya sudah. Tanahnya itu saja. Per tadi apa? Tanahnya ya. Jadi sudah ditumpu semuanya oleh si tanahnya itu sendiri. Dengan demikian, tahapan yang ketiga ini menunjukkan bahwa proses konsolidasi itu dianggap sudah selesai adalah pada saat tekanan air porinya menjadi habis atau 0. Tidak ada lagi tekanan ke arah kanan dan kirinya karena airnya sudah terilis keluar semua.
Ini adalah ditandai atau menjadi tanda selesainya proses konsolidasi. Gitu ya. Bu, berarti gimana sih? Artinya apa sih? Kalau si pegas itu dia sudah menumpu semuanya beban dari atasnya, oke lah dia turun. Kan gitu ya, oke lah ini turun kan ini ya, tadinya di atas, dia turun menjadi ke bawah kan gitu. Dia turun nih memampat kan gitu. Tapi ternyata ada hal yang positif di sini. Apa itu? Pegasnya di sini dia full mengandalkan kemampuannya dia sendiri untuk menumpuk beban di atasnya. Dia menjadi lebih kompak, dia menjadi lebih mampat begitu ya. Oleh karena itu butir tanah begitu ya, dia menjadi lebih kompak, menjadi lebih mampat mendukung beban di atasnya. Begitu. Sehingga kita betul-betul mengandalkan ya tanahnya saja, material dari si tanahnya itu saja untuk menumpuk beban di atasnya. Begitu. Nah, jadi bantuannya dari air itu sudah tidak ada. Oleh karena itu terakhir di sini ini adalah pegas, itu adalah butir tanah, air itu kita anggap sebagai air pori, lubang katup itu adalah permeabilitas gitu ya. Kecepatan keluarnya air adalah koefisien permeabilitas, dan yang terakhir lintasan keluar air itu apa? Tebal lapisan tanahnya. Kalau dari bagian sini dia masih tebal sekian ini, waduh masih jauh nih air di bagian bawah, ini dia butuh waktu. Kalau kannya sangat kecil ya, kalau dibukanya pegasnya itu kecil sekali kerannya, lubang katupnya, ya. Itu kok sangat kecil sekali dibukanya air di sini, keluarnya ini nunggu ngantri kan gitu ya, antrinya lama begitu. Begitu juga dengan jenis lapisan tanah. Ketika lapisan tanahnya ini adalah misalnya kita punya 30 meter katakan. 30 meter dalam sekali ya. Dibandingkan dengan yang hanya 5 meter katakan. 5 meter. Air di bagian sini dia ngantri keluarnya, apalagi cuma arahnya ke atas, misalnya di bagian bawah itu batuan, air nggak bisa keluar ke arah bawah. Dia ngantri dulu gitu. Tapi kalau hanya 5 meter cepat sekali dia rilis. Nah, kan gitu. Nah, ini juga ini ditunjukkan dengan si tebal dari peragaan ini tadi ya, model yang kita buat tadi. Atau dinamakan sebagai lintasan drainase. Begitu. Oke ya, nah dari ini kita bisa tahu, ya, ini saya masih close dulu saja prosesnya, saya cukupkan. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ternyata parameter-parameter penting begitu itu bisa kita modelkan dengan contoh yang sederhana, yaitu menggunakan per atau pegas begitu. Ini analogi dulu saja ya. Misalnya Mas dan Mbak Bu, saya kok lebih suka membayangkannya dengan spons begitu. Oke saja spons, tapi sponsnya itu juga harus diwadahi oleh suatu wadah yang materialnya itu kuat begitu, sehingga air itu tidak merembes ke kanan dan kiri juga, karena pemahaman kita konsolidasi itu masih satu arah. Jadi tidak melihat kalau dia rembesnya atau dia terperasnya itu ke arah kanan kiri juga. Sehingga kalau yang mudah itu tadi, dia ada pegas di dalam sebuah wadah, ditekan dari atas, dibuka jalan air ke arah luar, nah itu lebih menggambarkan kondisi suatu tanah yang mengalami konsolidasi. Nah, dari ini nanti kita akan lanjut ya, untuk pertemuan selanjutnya saja, pemahamannya yang penting sudah nyantol dulu ya di kepala, itu untuk lalu bagaimana sih proses konsolidasi itu terjadi, begitu ya, itu agar lebih mudah dipahami. Oke, baik. Mungkin itu, ini sudah 5 lebih. Ada yang mau ditanyakan satu pertanyaan saja? Karena ini konsep dasar sekali harapannya bisa dipahami betul. Mungkin ada yang masih bingung? Satu pertanyaan, silakan. Monggo, Mas dan Mbak, atau ada yang mau menemani saya membuka kamera? Waduh, jangan-jangan saya dari tadi ngomong sendirian ini. Oke, Mbak Gabriela, terima kasih sudah menemani saya. Yang lain ini? Oke, baik. Ada pertanyaan, Mas dan Mbak?
Oke, baik, mungkin cukup ya, semoga bisa dipahami. Oke lah, setelah ini saya bisa langsung saja untuk share begitu ya, nanti saya takut terlewat lagi untuk mengirimkan ke WA group. Semua sudah bergabung ya? Ini kemarin Mbak Gabriela ya, atau siapa ya kemarin yang kontak saya? Mohon maaf. Oh, bukan ya? Kemarin Mbak, oh Fasarea, ya. Oke, segera deh ya Mbak, saya kirim deh ke WA group saja agar lebih cepat begitu dipahami. Oke, kalau begitu tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah semoga dari saya bisa dipahami dengan baik, begitu nggih. Saya cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat sore. Terima kasih.